bisa. Siapa ya? Nisa teh nggak kenal sama Teteh. Dara. Nisa. Alia, aku heran sama kamu ya. Kenapa sih hidup kamu ini ya selalu dipenuhi dengan masalah terus? Kenapa Kamiko bisa ngomong kayak gitu? Bukannya Kamiko yang paling tahu kenapa semua ini bisa terjadi? Bukannya Kamiko yang mau aku celaka? Kamu tuh harus hati-hati kalau ngomong. Jangan gara-gara terbawa emosi jadi kamu akhirnya jadi ngomong sembarangan. Ingat ya, kalau Miko sampai tersinggung dan jadi marah sama kita, itu bisa mengancam pernikahan kontrak kita. Itu bisa jadi bikin masalah besar deh buat kita. Ngerti gak sih kamu? Aku teh yakin pisan. Kalau yang berusaha nyelakain aku teh Kamiko. Siapa lagi coba? Lo berdua bohongin gue ya? Bos, beneran bos. Kami berdua melihat Alia, adik ipar bos itu, masuk mobil sendirian dan nyetir mobil sendirian, bos. Kalau Alia yang nyetir, kenapa bisa adik gue yang celaka? Hah? Bohongin gue lo berdua. Itu yang kita bingungin, bos. Sebelum kita melakukan apa yang bos instruksikan, kita sudah cek betul-betul semuanya, bos. Dan ternyata, tiba-tiba di jalan adiknya bos masuk ke dalam mobil itu, bos. Hah? Gak masuk akal alasan lo, tau gak? Buktinya, adik gue yang celaka, bukannya Alia. Gimana sih lo? Bos, kami berani bersumpah, bos. Kalau kami berdua ngelihat Alia sendirian di dalam mobil itu, bos. Dan dia nyetir mobil itu sendirian, bos. Udah, gue gak mau dengar alasan apapun dari kalian berdua. Ya, yang terpenting, lo berdua sekarang hilangin jejak. Pasti habis ini adik gue bakal cari tahu siapa yang bikin mereka celaka. Ngerti? Cabut lo berdua, cabut. Siap, bos. Lagi liatin apa? Mau ngapain kesini? Harusnya kan kamu istirahat di kamar. Bosen. Terus kata dokter boleh kok jalan-jalan dikit. Kok boleh nggak duduk di sini? Duduk mah duduk weh. Aku duduk ya. Bagus ya. Bintang-bintangnya banyak.
ya. Waktu aku di Sukabumi mah ya, setiap hari aku tuh ngeliat bintang kayak gini banyak di langit. Di Jakarta mah jarang. Aku minta maaf ya soal kata-kataku tadi. Aku sadar, aku memang suka main nyalahin kamu. Dan aku minta maaf soal itu. Aku udah dapat laporan dari Reno. Ternyata rem kamu itu blong karena ada seseorang yang memang sengaja mutusin kabel rem kamu. Tapi kamu tenang aja. Aku udah minta Reno untuk investigasi lebih lanjut. Cuman ada kata-kata kamu tadi yang lumayan ganggu aku. Kamu bilang bahwa kamu ngerasa Miko itu sengaja mau nyelakain kamu. Maksud kamu itu apa? Kamu tenang aja. Kamu gak perlu khawatir. Aku tahu Miko itu kakak. Tapi kalau dia terbukti salah, aku gak akan tinggal diam. Jadi kalau kamu tahu sesuatu, Tahu naon sih? Gak tahu apa-apa aku teh. Kan aku teh udah jelasin. Tadi itu aku cuman kebawa emosi. Jadi kelepasan ngomong kayak gitu. Padahal mah aku gak tahu naon. masa sih? Bener. Alia, aku tahu kamu lagi berusaha untuk nutupin sesuatu. Udah mendingan kamu ceritain sama aku biar aku bisa bantu kamu. Dibilang aku teh gak tahu apa-apa. Mulai curigaan. Alia jelas-jelas nutupin sesuatu dari aku. Tapi mungkin dia punya alasan kuat kenapa nggak bisa cerita. Devan, Ayo pulang. kamu jemput aku ke sini. Kamu nyamperin aku ya? Iya. Kamu pikir aku mau kesini? Kalau bukan karena disuruh mama untuk jemput kamu, aku juga nggak mau. Ayo pulang. Devan, lepasin Devan. Kamu tuh nggak usah so peduli sama aku. Lagian ngapain sih aku harus nurut sama mama kamu? Kamu tanya mama kamu aja. Ngapain dia ngadu ke mama aku bahwa kamu mabok di sini? Akhirnya aku yang disuruh jemput kamu. Lagian kamu ngapain sih mabok-mabokan begini? Bikin repot aja. Udah ayo balik. Lepasin. Kamu tadi nanya kenapa aku kayak gini. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu, Devan. Aku nih calon istri kamu, ya kan? Tapi kamu tuh sama sekali nggak pernah peduli sama aku, nggak pernah sayang sama aku. Aku tegasin sekali lagi ya. Kita itu dijodohin. Gak ada kewajiban sama sekali untuk nurutin permintaan orang tua. Kan ini kan hidup kita sendiri. Dan satu hal lagi. Bukannya aku gak menghargai perasaan kamu. Tapi jujur aja, aku emang gak ada perasaan apa-apa buat kamu. Aku cuma anggap kamu sebagai teman aja. Gak lebih.
Ayo pulang. Duh. Ayo. Devan, lepasin. Devan! Devan! Devan tuh sebenarnya peduli sama aku. Pokoknya sampai kapanpun, aku bakal tetap tungguin Devan sampai dia nikahin aku. Kenapa sih mesti ada si Alia? Ini nyamuk banyak banget ya. Kamu gak risih sama nyamuk-nyamuk ini? Enggak, udah biasa deh aku mah. Gatal-gatal sedikit mah nggak masalah. Banyak banget loh. Diam. Hah? Ampun, kekencengan. Ada nyamuk tadi situ nempel. Jadi gue ditepok, maaf. Ya ini kenceng banget, sakit tau. Ini namanya gampar, bukan nepok nyamuk. Ih, nggak kegampar, tadi nepok. Maaf. Iya sih. Di balik gambaran kamu, ada rasa gatel dari nyamuk sih. Ih, menik itu kan udah dibilang bukan ngegampar, nepok bukan gampar. Ya jelas-jelas gamparan sih. Udahlah, kita cabut aja deh. Ini nyamuknya banyak banget. Aku nggak tahan daripada nanti darah kita habis disedot sama nyamuk-nyamuk sini. Udah mendingan balik yuk. Ayo balik, kamu juga harus istirahat. Aduh, ya. Tuh. Udah nggak apa-apa. Aku bisa sendiri kok. Ini GR, orang barusan mau jatuh tuh kan? Ih, sini deh. Kamu ngapain? Gak usah kepedean, bukan mau ngapa-ngapain, mau bantuin, takut jatuh. Mau lama-lama di rumah sakit? Enggak kan? Pengen cepet pulang kan? Ayo. Devan? Devan. Jen. Gue bukan Devan. Gue Cakra, Jen. Lo segitu kangennya sama Devan sampai lo ngira gue Devan. Apaan sih kamu? Lo bilang lo ada acara sama temen lo. Mana temen lo? Tuh kan ujung-ujungnya lo galauin Devan sendiri. Aduh, kamu tuh bisa gak sih nggak usah rese? Udah, tenang aja, Jen. Gue temenin lo minum. Lo bebas mau curhat apapun sama gue. Mas, satu buat gue ya.
Alia. Alia. Apa sih? Justru aku mau nanya. Ini kamu lagi ngapain? Bangun. Ayo. Bantuin. Iya, gak sengaja tuh. Mama sakit ya? Kamu ngerti nggak sih aku pasien di sini? Kamu kok malah jatuhin aku ke bawah sih? Iya maaf, refleks. Menik kaget aku teh. Aduh, kumaha ini teh jatuh dari atas kasur. Sakit nggak? Patah takutnya ini mah ya. Sebentar, dipanggilin dokter atau suster ya. Tunggu. Alia, stop. Sini, balik. Mama. Bantuin aku. Aduh, jadi ribut ya. Bangun. Duduk. Aduh. Aku heran deh sama kamu. Kamu kok bisa naik ke tempat tidur pasien? Pakai meluk-meluk aku segala? Hah? Ting, aku gak tahu kenapa. Tadi nama ya, pokoknya bangun tidur. Terus teh ke toilet. Habis itu teh balik. Oh, aku tahu. Maaf. Aku baru inget. Ini mah masalahnya aku teh poho lupa kalau ini di rumah sakit bukan di rumah. Makanya aku kira teh kamu guling. Maaf. Alia, kamu nggak lupa kan? Ini cuma pernikahan kontrak. Tapi kok kamu kayaknya ngebet banget mau tidur bareng aku? Meni pede, GR amat jadi cowok. Enak aja. Masa iya aku pengen tidur sama kamu? Amit. Tidur. Spraynya, bantuin. Oh, nah ya, aku teh susah tidur. Kamu nggak lupa kan? Ini cuma pernikahan kontrak. Tapi kok kamu kayaknya ngebet banget mau tidur bareng aku? Gara-gara Devani aku teh jadi susah tidurnya. Seenaknya ngomong kayak tadi. Lagian saha? Coba yang ngebet tidur sama dia. Mikirnya udah kayak gitu. Amit. Aduh. Hei, Cakra. Bangun. Oh, udah bangun loh. Kenapa aku bisa ada di sini? Hah? Kamu habis ngelakuin apa sama aku?
Hei, Cakra. Bangun, bangun. Oh, udah bangun loh. Kenapa aku bisa ada di sini? Hah? Kamu habis ngelakuin apa sama aku? Ngelakuin apa? Gue tuh nggak ngelakuin apa-apa sama lo, Jen. Kamu bohong ya? Kamu pasti modus kan? Modus lagi. Jen, lo semalam tuh mabuk berat, Jen. Gue sih pengennya nganterin lo pulang ya. Cuman kan gue nggak tahu alamat lo di mana, Jen. Udah gitu, gue pengen buka HP lo, cuman lo kunci HP lo. Cek KTP, lo nggak bawa dompet, Jen. Ya lo pikirin aja, Jen. Gue nggak mau ninggalin lo sendiri dengan keadaan mabuk berat di bar itu. Ya gue takut aja lo kenapa-napa. Beneran kamu gak ngapa-ngapain aku? Masih nggak percaya juga lo, Jen? Kalau sumpamanya gue punya niat ngelakuin apapun yang ada di pikiran lo itu, nggak mungkin dong gue tidur di sofa, Jen. Mendingan gue seranjang sama lo. Mikir, Jen. Ya udah kalau gitu. Bu Alia kelihatan capek banget ya, Pak? Ya wajar kok. Alia semalam nggak bisa tidur. Oh, abis jagain Pak Devan ya? Bukan? Gelisah banget sih Alia tidurnya dari tadi. Kenapa sih dia? Amat eta ngorok. Ih. Udah mah gak bisa tidur. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, baru kali ini aku ngelihat perempuan tidur mulutnya kebuka lebar kayak gini. Nah, mingkem gini kan mendingan. Lama. Aku tiduran ya? Iya, tidurnya kayak ikan terdampar gitu loh, kayak gitu. Masa tidur mangap begitu? Tidur aku mah cantik. Oh, nggak percaya? Ada fotonya kok. Emang iya, mana? Mau lihat? Mana? Ah, cuma ada doang mah bohong. Orang manis aku teh kalau tidur diam cantik. Reno, fokus ke jalan. Pak, maaf, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Mas Depan udah pulang dari rumah sakit. Iya, Bi. Alhamdulillah udah sehat. Tadi Pak Baldi bilang, Mas, katanya sepulang kantor mau ke rumah sakit. Ternyata malah Mas Depan udah pulang duluan. Kenapa sepi banget nih? Pada kemana? Bu Helsi lagi arisan. Kalau Mbak Tania tadi pergi sama temennya.
minta tolong bikinin teh manis anget ya. Pakai gula dikit seperti biasa. Iya mas. Abi, biar saya aja yang bikin teh manis buat suami saya. Oh, nggak usah, udah biar Bipah aja. Kamu kan capek. Mendingan istirahat. Iya mbak, semalaman kan mbak habis nginep di rumah sakit. Pasti tidurnya kagak nyenyak tuh di sono. Udah biar Bibi aja ya yang bikinin. Oh ya Bi, sekalian tolong bawain laptop aku dari ruang kerja aku ya. Permisi mas mbak. Yaudah, kamu naik ya, tidur, istirahat. Kamu udah kelihatan ngantuk banget loh. Duh, tapi kan bukan cuma aku yang harus istirahat. Kamu yang baru keluar rumah sakit juga harus istirahat, tahu? Aku mau cek CCTV dulu di laptop. Habis itu aku istirahat. Udah, kamu naik aja dulu. Oke. Ini mas tehnya. Maaf mas. Iya. Dadah. Udah. Kasih ya, Bi. Bibi ke dapur lagi ya? Iya. Kasih, Bi. Sama-sama. Oke. Pertama-tama cek rekaman CCTV saat mobil Alia diparkir di halaman rumah. Sesuai perjanjian. Mana bukti rekaman CCTV-nya kalau kamu udah hapus? Bapak gak usah khawatir. Rekaman CCTV anak Bapak hanya ada di sini. Kalau masih belum percaya, Bapak silakan cek HP saya. Sudah tidak ada file rekaman CCTV. Gimana, Pak? Sudah nggak ada kan? Urusan kita selesai ya. Saya nggak mau ada urusan sama kamu lagi. Dan ingat, jangan coba-coba simpen duplikat rekaman CCTV itu. Beres, Pak. Bapak tenang aja. Semua dijamin beres. Saya nggak sebodoh itu, Pak. Saya tidak mungkin membiarkan file yang bisa saya jadikan ladang uang buat saya. Mana gambarnya? Oke, kalau gitu coba cek rekaman CCTV yang lain. Ada kok, normal-normal aja. Kenapa cuma rekaman CCTV ke mobil Alia aja yang rusak ya? Hah? Ini aneh banget. Kok bisa cuma CCTV itu yang rusak? Kayaknya kecelakaan mobil Alia memang udah direncanakan dengan matang. Dan ada yang sengaja menghilangkan jejak. Mana gambarnya? Oke, kalau gitu coba cek rekaman CCTV yang lain. Ada kok, normal-normal aja. Kenapa cuma rekaman CCTV ke mobil Alia aja yang rusak ya? Hah? Ini aneh banget. Kok bisa cuma CCTV itu yang rusak?
Kayaknya kecelakaan mobil Alia memang udah direncanakan dengan matang. Dan ada yang sengaja menghilangkan jejak. Kalau kamu nuduh seseorang tanpa bukti, itu namanya fitnah. Tapi aku tidak fitnah. Terus kenapa tadi kamu diam aja begitu mama nanya ke kamu? Ya karena aku gak mau memperkeruh keadaan, Devan. Dan aku juga gak mau kalau sampai rahasianya Kamiko terbongkar. Rahasia? Rahasia apa? Alia, aku yakin pasti ada orang di rumah ini yang sengaja ngilangin jejak CCTV. Apa Kamiko yang melakukannya? Rahasia apa yang dipegang Alia soal Kamiko? Kenapa Alia bersikeras nggak mau cerita? Kalau benar kejadian ini ulah Kamiko, bisa jadi pemicunya itu hal yang serius, bukan sepele. Tapi rekaman CCTV aja rusak. Aku kan jadi nggak bisa buktiin apa-apa. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar. Ini nggak aktif lagi. Pak, ini gimana nih? Anak kita nggak pulang-pulang. Dari kemarin loh. Terus nih, handphonenya tuh nggak aktif. Apa diem-diem aja sih? Tenang gitu. Jenny pasti baik-baik aja kok, Ma. Ya, dia itu perlu waktu untuk memulihkan hatinya. Kamu kayak nggak pernah muda aja sih. Orang patah hati itu butuh ruang. Ya tapi Pak, Mama tetap khawatir. Ini gimana sih? Ini semua tuh gara-gara si Helsi. Coba Pak, Helsi itu nepatin janjinya. Nikahin Devan sama Jenny. Nggak kayak gini. Sekarang lihat Jenny, susah diatur, nggak pulang-pulang, sekalinya pulang mabok. Ma, Mama jangan terlalu khawatir sama Jenny. Masih banyak kok cowok lain yang mau sama Jenny. Dan sekarang gini, ada satu cowok yang lagi deketin Jenny. Serius Pak? Iya. Siapa? Orang kaya bukan? Aku belum tahu pasti ya, tapi aku sempat lihat Jenny teleponan sama cowok itu. Tapi kayaknya Jenny belum bisa buka hati ke orang lain. Dia masih berharap sama Deva. Aduh Pak, terus kita mesti gimana? Kalau nungguin Tia sembuh sih, aduh, Jenny keburu tua untuk dapetin Devan. Papa lihat kan? Sekarang aja Tias tuh masih kayak orang linglung. Pikirannya tuh 25 tahun yang lalu. Mau sampai kapan dia waras? Lama. Gimana Jen? Lo masih pusing nggak? Lo kalau masih pusing mendingan kita sarapan dulu Jen. Lo makan dulu supaya lo bisa ngobatin rasa hangover lo itu. Karena nggak mungkin juga kan lo pulang ketemu orang tua lo dalam keadaan kayak gini. Yang ada ntar orang tua lo curiga sama lo, ngiranya lo macem-macem dari semalam. Kamu tuh modus banget ya. Udah ngajak aku ke hotel, terus sekarang ngajak aku sarapan. Kamu nggak tahu kepalaku nih sakit banget tau nggak, pusing. Ampun gue sama lo Jen. Sumpah. Lo tuh ya, udah gue kasihanin. Lo bukannya bersyukur, lo malah curiga sama gue. Jen, kalau aja gue tahu dari semalam ya, setelah gue bantuin lo malah nganggap gue orang jahat. Sumpah dari semalam udah gue biarin lo di bar. Bodoh amat kek lo mau diapain sama orang lain. Gue nggak peduli. Siapa lo, Jen? Lo kan bukan siapa-siapaku. Wah ini Jen. Dasarnya orang baik, dan gue masih punya hati buat nolongin lo. Oh iya, oke. Tapi ini pasti kamu ada maksud nih ke aku nih. Kamu nggak cuma nolongin aku doang kan?
Pasti ada maksud terselubung kan? Ada maksud apaan sih maksud lo? Kamu naksir aku ya? Malah ketawa sih. Ya enggak lah, Jen. Gue tuh cuma mau nolongin lo, gue gak naksir sama lo, Jen. Gue tuh cuma paham sama keadaan lo. Maksudnya paham? Ya itu, lo kan ditinggal nikah sama cowok. Sama lah kayak gue. Gue juga ditinggal nikah sama cewek gue. Ya berarti kita senasib dong. Makanya, lo tuh jangan pernah salah sangka sama gue. Ayo Jen, kita pergi. Devan, kamu tuh habis cek CCTV ke arah mobil aku. Iya, Terus gimana? masalahnya CCTV yang mengarah ke mobil kamu itu rusak. Jadi aku nggak ngelihat apa-apa. Aku jadi makin yakin bahwa memang ada seseorang yang sengaja mau celakain kamu. Kalau kecurigaan kamu tentang Miko itu benar, aku akan cari buktinya. Aku janji. Dan kalau memang terbukti dia pelakunya, aku nggak akan tinggal diam. Ini pasti cintanya aku. Miko yang ngechat aku mau ngajakin aku ke mall. Kok malah Nisa sih yang ngechat? Ih, males banget. Tapi isinya apa ya? Teh Dara, aku udah pulang sekolah, tapi mampir dulu ke taman. Aku mau ngelukis pakai alat lukis dari Teteh. Aduh, udah keletiknya. Kayak gini aja laporan. Gak jelas banget ih. Kirain teh ada apa? Udahlah. Pokoknya aku gak peduli. Siapa juga yang mau lihat lukisan kamu, Nisa? Hah? Siapa? Yang terpenting buat aku teh cuma Miko, bukan kamu. Tunggu. Kenapa aku nggak manfaatin Nisa untuk nge-push Alia supaya dia menuruti semua kemauan aku? Masalahnya CCTV yang mengarah ke mobil kamu itu rusak. Jadi aku nggak ngelihat apa-apa. Aku jadi makin yakin bahwa memang ada seseorang yang sengaja mau celakain kamu. Kalau kecurigaan kamu tentang Miko itu benar, aku akan cari buktinya. Aku janji. Dan kalau memang terbukti dia pelakunya, aku nggak akan tinggal diam. Ternyata Devante seserius itu nanggepin apa yang udah terjadi sama aku. Padahal aku bukan istri beneran, cuma istri kontrak. Tapi Devan memperlakukan aku seperti istri beneran, dengan penuh tanggung jawab. Devan, kayaknya soal itu nggak usah diperpanjang lagi deh. Maksud kamu? Ya udah cukup sampai di sini aja. Soalnya aku nggak enak sama Kamiko, sama keluarga kamu. Enggak.
aku harus dan aku akan tetap selidiki. Aduh, aku tuh jadi nyesel deh. Keceplosan soal Kamiko. Masalahnya jadi panjang kan? Terus itu teh kamu mau ngapain? Ini lagi cek laporan pekerjaan proyek. Ih, nggak boleh. Awas, Kok nggak boleh? diam. Kamu itu harus banyak istirahat. Baru juga keluar dari rumah sakit, masa langsung kerja? Enggak, ini Shh, ya enggak, ini kan cuman ngecek dikit aja, bukan pekerjaan besar, bukan apa-apa. Gak bisa, Devan. Emangnya badan kamu gak sakit-sakit apa habis kecelakaan? Kamu nih mikir gak sih? Emang hidup kamu semuanya itu tentang kerjaan doang? Hah? Kamu gak mikirin kesehatan kamu, pikirin diri kamu sendiri. Coba ya nih ya, kamu bayangin ya orang-orang di luar sana nih yang pada sibuk kerja ujung-ujungnya apa? Sakit. Karena gak pentingin diri sendiri, gak tahu waktu istirahat, gak tahu waktu makan, gak bisa ngatur jam-jam semuanya kehidupannya dia. Udah deh, pokoknya kamu diam, istirahat, dibanding nanti kamu sakit. Kamu mau uang yang kamu dapetin dari kerjaan kamu itu malah dibayar buat bayar rumah sakit? Udah. Oke. Ya udah, siap Bu Dokter Galak, aku akan istirahat. Bukan galak ini teh, demi kebaikan kamu juga kok. Terus kalau kamu sakit, ya susah siapa? Aku juga. Tapi cek handphone boleh dong? Boleh. Galak banget sih. Iya, halo Teh Dara. Hai sayang. Nisa. Ya ampun, teteh nyangka pisan lukisan kamu teh meni bagus. Teteh bisa aja. Tapi beneran ya, kamu teh kayaknya punya bakat ngelukis. Menurut teteh ini Maya, kayaknya kamu lebih baik ikut les lukis aja deh. Supaya lukisan kamu teh makin bagus, makin profesional. Teteh yakin kamu pasti nanti bisa jadi orang sukses. Iya Teh, bisa mau. Pasti kalau ikut les melukis diajarin banyak teknik. Iya, bener. Tapi sebelum kamu masuk les, kamu terus aja belajar, terus aja memodif lukisan kamu. Supaya apa, nanti begitu kamu masuk les, so kamu gak masuk di tahap basic. Ya, pokoknya Teteh ngedukung banget sama Nisa, ya. Gimana paniknya Alia kalau aku kirim foto screenshot ini? Sebaiknya mulai dari sekarang kamu gak perlu bicara yang gak perlu. Mungkin kamu tahu sesuatu. Tapi ada baiknya kalau misalnya kamu pura-pura gak tahu apa-apa. Daripada kamu speak up, nanti malah bikin mama sama Miku marah. Dan itu cuma bakal bawa bumerang ke diri kamu sendiri. Kenapa Alia pergi gitu aja? Apa sekarang dia bener-bener takut sama gue? Apa gara-gara kejadian kemarin? Dia kan hampir celaka.
Mungkin aja dia trauma. Dan gak berani macem-macem lagi sama gue. Tapi, kayaknya Alia itu bukan tipe orang yang gampang dikendaliin. Gua tetap harus waspada dan hati-hati. Justru diemnya Alia itu menjadi misterius. Gua harus pantau dia terus. Mas, maaf ganggu. Kemarin Mas lihat gak ya kejadian ketabrakan daerah sini? Tabrakan? Setahu saya sini nggak ada tabrakan, Pak. Oke kalau gitu. Makasih ya Mas. Baik, sama-sama, Pak. Halo Pak. Jadi gimana Reno? Kamu sekarang udah di lokasi kecelakaan kemarin? Terus kamu nemuin apa di sana? Ada CCTV? Saya sudah muter-muter Pak sama polisi Pak. Tapi nggak ada CCTV jalanan Pak. Terus kamu dapat petunjuk lain nggak? Kamu sempat nanya orang-orang di sekitar sana nggak? Saya sudah tanya warga setempat Pak. Tapi mereka nggak ada yang tahu Pak kejadiannya Pak. Bahkan mereka baru tahu Pak kalau kemarin itu terjadi kecelakaan. Jadi CCTV nggak ada, saksi mata juga nggak ada. Mobilnya gimana? Mobilnya ada di bengkel mana? Mobil ada di bengkel Dharma Auto Pak. Kenapa ya Pak Devan? Kalau gitu masih ada harapan. Mungkin ada petunjuk di dashcam mobil Alia. Kamu udah sempet cek kemarin? Iya, saya minta maaf Pak. Saya nggak sempat ngecek dashcam Pak. Karena saya fokus ke kabel yang rusak itu Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu sekarang saya langsung ke bengkel Dharma Auto. Saya akan coba cek dashcam di sana. Pak Devan, biar saya aja Pak yang ngecek Pak. Bapak kan baru sembuh Pak. Enggak. Saya harus lihat langsung wajah si pelaku itu. Oke, kalau begitu Pak. Saya nyusul ya Pak. Baik. Loh, kamu tuh mau kemana? Aku mau ke bengkel. Ya Allah, baru tadi aku bilang kamu teh nggak boleh ngapa-ngapain. Main laptop di kasur aja nggak boleh, apalagi pergi dari rumah, nggak boleh. Udah, kamu tenang aja. Pokoknya begitu urusan aku selesai, aku langsung pulang, ya? Nah, pokoknya nggak boleh. Kamu harus istirahat di rumah. Enggak kan, aku udah nggak apa-apa. Aku udah nggak sakit lagi kok, ya? Pertanyaan aku, kamu tuh ngapain ke bengkel nih ya? Itu mobil juga masih belum selesai dikerjain. Besok-besok juga bisa, kan tinggal telepon. Udah selesai apa belum? Kalau bisa udah baru kamu kesana. Tapi ini penting Alia, aku mau cek dashcam di mobil kamu di bengkel. Karena aku mau cari tahu siapa orang yang mepetin kamu. Maksudnya? Aku curiga bahwa orang di mobil yang kemarin sempat gangguin kamu itu ada kaitannya dengan rem kamu yang disabotase. Kalau enggak, kamu ikut aja sama aku ke bengkel Dharma Auto. Biar kamu bisa ngeliat sendiri siapa yang berusaha nyelakain kamu. Ya udah, aku ikut ya. Bentar. Ambil HP. Ya. Gawat. Kalau Devan sampai meriksa dashcam mobil, bisa kelacak orang suruhan gue dari plat nomor mobilnya.